Ya, kita ketahui negara kita Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun sayangnya perbankan syariah ini hanya berkontribusi sekitar 5% dari total market share di dunia perbankan kita. Dan melihat hal ini, pemerintah saat ini mendorong para bank umum yang memiliki unit usaha syariah atau US ini untuk segera menjadi bank umum syariah atau memisahkan diri. Lantas seperti apa akan saya bahas untuk Anda dalam Bank Syariah Makin Semarak. Ya, pertama sebagai gambaran kita lihat dulu statistik yang menunjukkan bagaimana pangsa pasar atau market share bank syariah di negara kita ini masih kecil dibandingkan dengan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim di dunia. Yaitu dengan market share-nya ini per 2018 hanya sebesar 5,3% market share perbankan syariah kita terhadap perbankan konvensional. Sedangkan berapa target yang dipatok oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini berada di kisaran 15% pada tahun 2023 mendatang. Dan lagi-lagi ini sebenarnya target yang sangat tinggi ini karena mencapai 3 kali lipat dari realita atau capaian saat ini. Dan sedangkan bagaimana dengan negara-negara jiran kita? Kita lihat terlebih dahulu Malaysia dengan 27% market share bank syariah ini paling tinggi gitu ya dibandingkan negara-negara mayoritasnya penduduknya muslim. Dan sebagai informasi walaupun Malaysia ini adalah negara Islam yang namun ini penduduk yang beragama Islam di Malaysia ini hanya sekitar 3% dari total penduduk di Malaysia. Dan kalau kita bandingkan dengan Indonesia, negara kita yang penduduk muslimnya ini hampir mencapai 90%. Bisa kita lihat di sini bahwa market share kita ini jauh lebih kecil gitu ya. Dan bisa kita lihat di Malaysia, bank syariah ini berkembang dengan pesat. Dan setelah Malaysia ini diikuti juga dengan negara-negara seperti Bangladesh dengan 14,8% dan Pakistan dengan 11,4% dan diikuti juga dengan Turki yaitu dengan 5,6%. Jadi bisa kita simpulkan di sini walaupun negara kita ini mayoritas penduduknya adalah muslim, ini tak berarti perbankan syariah ini berkembang pesat atau menjadi pilihan masyarakat saat ini. Dan lebih rincinya lagi kita lihat gambaran atau overview dari industri keuangan syariah kita secara keseluruhan di slide berikutnya. Ya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimbo Santoso pernah mengatakan baru-baru ini bahwa faktanya industri keuangan syariah ini belum dinilai menarik oleh masyarakat. Karena hal ini melihat total dari aset industri keuangan syariah di Indonesia ini yang per Januari 2019 ini hanya mencapai 1.291 triliun rupiah. Dan secara rincinya kalau kita lihat di sini porsi terbesar ini bukan juga dipegang oleh perbankan syariah, melainkan sukuk retail atau surat berharga negara yaitu dengan 651 triliun rupiah. Dan kemudian baru diikuti oleh Bank Syariah dengan 479 triliun rupiah dan seterusnya ada asuransi dan juga reksadana dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat dari data ini bahwa industri keuangan syariah kita secara keseluruhan ini memang masih dinilai tidak menarik atau tidak menjadi pilihan masyarakat saat ini. Dan selain dari minat masyarakat yang masih kurang, dari fakta ini apa yang menjadi tantangan dari industri perbankan syariah kita? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, secara singkat saja kita lihat sejumlah tantangan yang menghambat baik pertumbuhan perbankan syariah kita dan juga minat masyarakat. Yang pertama ini adalah kualitas pembiayaan perbankan syariah yang kita lihat dari non-performing finance atau NPF. Ini merupakan rasio kredit bermasalah dari sebuah perbankan. Kita lihat di tahun 2015 lalu ini sempat melebihi batas yang ditetapkan yaitu sebesar 5% dengan 5,4% rasio kredit bermasalah perbankan syariah. Jadi apa ini artinya? Ini artinya ini masih sulit untuk bank-bank syariah di negara kita untuk mencegah dan mengatasi yang namanya pembiayaan begitu ya. Dan seterusnya kalau kita lihat ini memang tahun ke tahun ini ada yang namanya perbaikan dari kisaran 5% menjadi 4% dan terakhir 2019 sepanjang semester 1 ini berada di kisaran 3,44%. Namun berapa NPF perbankan konvensional saat ini yaitu di kisaran 2%. Jadi dengan 3,44% kita bisa lihat rasio kredit bermasalah bank syariah ini jauh lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dan seterusnya ada juga masalah
profitabilitas, yaitu di mana profitabilitas dari bank syariah ini baru di kisaran 1,28%, sementara bank konvensional ini jauh lebih tinggi lagi, yaitu dengan kisaran 2,55%. Dan selain dari NPF dan juga profitabilitas, ada juga tantangan dalam hal permodalan di sini yang bisa kita lihat. Ini rasio kecukupan modal atau CAR perbankan syariah ini berada di kisaran 19,85%, sementara perbankan konvensional ini berada di kisaran 23%. Dan mengapa rasio modal perbankan ini bisa lebih kecil? Ini disebabkan juga salah satunya oleh rasio kredit bermasalah tadi, yaitu yang mencapai 3,44%. Jadi di sini kita bisa lihat dengan modal yang lebih kecil ini lebih sulit pula untuk perbankan syariah ini untuk melakukan yang namanya berekspansi, dan susah juga untuk mereka untuk tumbuh. Lalu melihat hal ini, pemerintah gitu ya mengimbau bank-bank syariah ini melakukan yang namanya spin off atau memisahkan diri. Apa itu? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, melalui spin-off ini pemerintah mewajibkan bank-bank umum yang mempunyai unit usaha syariah ini untuk memisahkan diri atau mandiri dari entitas induk. Dan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang telah mulai diberlakukan pada 16 Juli 2008 lalu. Yaitu bank dengan yang mempunyai unit usaha syariah ini diwajibkan untuk memisahkan diri sebelum tahun 2023 mendatang, dan mereka boleh melakukan hal ini jika aset dari unit usaha syariah ini sudah mencapai 50% dari aset entitas induk gitu, dan sudah bergabung selama 15 tahun lamanya atau setelah undang-undang tersebut sudah berlaku begitu ya. Dan kalau bisa kita lihat di sini adalah upaya dari perbankan saat ini atau dari pemerintah saat ini untuk mendorong yang namanya perbankan syariah. Karena kalau kita lihat ini potensi sekaligus tantangan dari perbankan syariah ini masih banyak begitu ya. Dan seterusnya nanti setelah tahun 2023 mendatang, ini siapa saja kira-kira dari perbankan yang sudah ada saat ini yang akan mempunyai yang namanya bank syariah sendiri? Kita lihat beberapa di slide berikutnya. Dan di sini ada beberapa begitu ya, mungkin Anda salah satu nasabah dari mereka juga. Yang pertama ini ada Bank Sinarmas, Bank BTN, OCBC, Danamon, CIMB, Maybank, Permata, dan sebagainya. Dan yang menariknya di sini juga ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD yang juga saat ini memiliki yang namanya unit usaha syariah, dan nantinya unit usaha syariah ini akan mempunyai perbankan syariah sendiri. Jadi nantinya gitu ya, bagaimana setelah tahun 2023 mendatang, bagaimana nanti setelah berkembangnya atau bertambahnya jumlah perbankan syariah kita, apakah ini akan mendorong industri keuangan syariah kita secara keseluruhan?